Tri. Kan mani itu kan keadaan atau perbuatan hukum yang dapat menghalangi perbuatan hukum lain ya, Prof. Terus kalau misalnya ada, kan di sana ada contoh kalau misalnya anak yang membunuh orang tuanya itu, maka dia tidak berhak atas hak waris orang tuanya. Yang saya tanyakan, kalau misalnya si anak ini berbeda agama dengan orang tuanya, dalam pandangan Islam itu apakah dia dapat mendapat hak waris orang tuanya atau enggak, Prof? Itu sama itu. Membunuh orang tua nggak dapat waris. Pindah agama nggak dapat waris juga. Mani juga itu. La yarisul qatil, kemudian la yarisul juga. La yarisul kafir kan. Jadi orang yang non muslim tidak berhak mendapatkan waris dari orang tuanya yang muslim. Itu dua, itu ada itu jelas tadi jelas itu. Sama itu Putri ya, sama-sama sebagai mani ulahkam. Jadi sesuatu yang akan mencegah terjadinya proses hukum yang lain. Itu tadi ada pembunuhan, ada kemudian ada juga proses konversi agama atau murtad. Tapi itu yang terhalang hanya waris kan, kalau hibah nggak terhalang. Kalau hibah bapaknya atau bapaknya sebelum meninggal pasti kepada. Jadi kalau tidak sampai wafat ya tidak hanya ngomong apa-apa ya itu jadi waris kan, ketika waris berlaku hukum itu. Yang pindah agama atau yang beda agama dia nggak berhak mendapatkan waris dari yang bapaknya yang muslim atau ibunya yang muslim. Kita ke Putri ya. Ini tadi Rabi'atul yang banyak kali kan dibaca oleh Rabi'atul tadi itu. Rabi'ah. Anda tadi yang menjelaskan ya, tentang hukum taklifi itu. Kan agak banyak itu sampai Anda sendiri merasa capek, itu lelah, bukan lelah membacanya tapi lelah memahaminya gitu kan. Apa yang Anda sulit dipahami dari yang Anda baca dari buku saya itu? Karena buku itu tidak banyak bicara macam-macam, itu semua kalimat itu, semua kata itu bermakna semua, normatif semua gitu loh. Jadi saya nggak bikin ilustrasi macam-macam gitu. Jadi definisi contoh itu aja gitu loh. Maka ada kemungkinan pembaca jadi bos, jadi capek gitu. Enak tapi capek gitu. Enak bacanya tapi capek. Menurut Anda yang apa yang Anda nggak bisa nggak ada pahami tentang yang Anda baca tadi? Hukum taklifi. Rabi'ah. Yang mana? Oke. Agak susah juga, susah memahami, susah membuat pertanyaan juga ini ya. Gini itu bahasa Arabnya, hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin talaban atau takhiran atau wad'an. Itu bahasa Arabnya. Tapi ini karena saya untuk didedikasikan untuk anak-anak semester 1, maka kemudian saya pakai bahasa Indonesia langsung. Khitab itu artinya saya pakai kata-kata kultur kerajaan titah. Raja itu kalau perintahnya kan titah perintah. Di khitab itu sebenarnya seruan Allah, tapi bukan hanya seruan, tapi ini titah. Jadi sesuatu yang memang harus dilaksanakan gitu. Harus ditaati, gitu, harus ditaati. Jadi hukum itu adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf itu? Yang muslim yang telah mencapai usia balik. Yang muslim yang telah mencapai usia balik itu dia menjadi mukallaf. Ketika mukallaf itu maka dikatakan mukallaf karena dia sudah mulai terbebani dengan syariat. Kalau anak-anak yang belum mencapai usia balik dia tidak terbebani syariat, tidak ada kewajiban. Ya.
Tapi bagaimana kalau dia berbuat baik, pahalanya bukan untuk dia karena dia termasuk ahlul fatrah sebenarnya. Dia tidak termasuk yang ahlul ujroh. Jadi dia bukan orang atau bukan manusia, bukan orang yang berhak mendapatkan pahala atau siksa kalau belum mukallaf. Nah, begitu mukallaf, dia terbebani dengan syariat, dia harus punya ketaatan terhadap titah Allah tadi, gitu kan? Maka kemudian Allah akan memberikan pahala atau dosa. Pahala bagi mereka yang mentaatinya, dosa adalah bagi mereka yang melanggarnya. Tapi tidak otomatis semua perbuatan itu dilanggar berdosa, gitu kan? Itulah muncul kategori-kategori ya. Maka kemudian ada yang disebut dengan tolab, ada yang disebut dengan takhir, ada yang disebut dengan wad'i. Tolab itu mengikat. Tolab mengikat itu ada talabul fi'li mulzim, ada talabul fi'li ghair mulzim. Ada talabul fi'li yang mengikat, ada talabul fi'li yang tidak mengikat. Ada tuntutan untuk dikerjakan mengikat, ada tuntutan untuk ditinggalkan, ada tuntutan untuk dikerjakan tapi tidak mengikat. Itulah yang mengikat munculnya hukum wajib, yang tidak mengikat munculnya hukum nadab, sunnah. Yang kedua adalah betarki, tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutan untuk ditinggalkan ada yang mulzim, itu jadi haram. Ada yang gar mulzim, ada yang tidak mengikat, ada yang jadi itu yang jadi makruh. Nah, karena ada tolab itu, maka kemudian menjadi taklif. Gitu. Maka hukum taklifi dalam buku saya hanya 4, yaitu wajib, nadab, haram, makruh. Nah, sedangkan ibahah itu takhiri. Tapi mungkinkah perbuatan itu ibahah? Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibahah itu adalah asal hukum itu semua perbuatan. Tapi ketika perbuatan itu dikerjakan, dia sudah berubah hukumnya, mungkin menjadi nadab, mungkin menjadi wajib. Asal ada qarinah yang akan menaikkan posisi hukumnya atau yang menaikkan posisi tolabnya gitu kan. Ketika tidak ada tolab sama sekali, itu takhiri. Tapi kalau sudah ada tolab, dia menjadi mungkin wajib, mungkin adab, atau mungkin haram, atau mungkin dia makruh. Itu dalam pandangan Imam Syafi'i. Contoh, makan itu ibahah. Tapi kalau sudah lapar, dia menjadi nadab. Lapar sekali sehingga kemudian dia akan pingsan, wajib makan. Gitu kan. Maka makan itu hukumnya menjadi wajib. Apa itu wajib? Jadi sesuatu yang akan diberikan pahala bagi yang melaksanakan, kemudian akan diberikan siksa bagi orang yang meninggalkannya, itu kira-kira. Tapi jadi dengan demikian ketika ibahah itu akan dikerjakan dan ada qarinah yang mendampingi, yang menyertai perbuatan itu, dia akan berubah hukumnya gitu. Tapi ada kemungkinan juga orang mengerjakan sesuatu perbuatan dalam posisi takhirinya gitu. Tidak lapar, tidak haus, minum juga, makan juga, itu takhiri kan itu kan. Tapi kalau dia tidak lapar, tidak haus, tapi kalau makan juga akan membuat kemudian kekenyangan, itu menjadi makruh. Akan membuat kemudian dia tidak bisa bergerak sama sekali karena dia kekenyangan makan, ya dia menjadi haram. Gitu. Haram makan. Walaupun itu haramnya bukan bijatihi, tapi bisa babihi gitu kan. Kalau haram bijatihi itu makanan yang memang tidak boleh dimakan. Kayak anjing, babi, ya, karena zatnya, jadi haraman bizatih, jadi haram karena zatnya. Tapi ada haraman bisa babihi, gitu kan, uangnya halal, tapi cara dapatkannya korupsi, maka jadi haram. Maka membelanjakan uang hasil korupsi itu belanjakan uang haram. Tadi ada contoh agak kepleset tuh secara Rabi'ah, bicara tentang pakai baju curian untuk sholat. Jadi haram sholat, bukan haram sholat. Haram pakai baju hasil curian untuk melaksanakan sholat. Sholatnya tetap wajib.
Tapi kalau kemudian sholatnya pakai baju hasil korupsi juga, dia beli pakai uang hasil korupsi, itu kan? Itu sholat terpenuhi pelaksanaan, terpenuhi kewajibannya, tapi dia berdosa. Dalam fikih itu ada sebuah perbuatan pelaksanaan wajib, terpenuhi kewajiban pelaksanaan baik, perbuatan baik tapi berdosa. Itu tadi sholat pakai baju hasil mencuri. Haji pakai uang hasil korupsi. Hajinya sah tapi dosa gitu loh. Ini unik ya dalam fikih Islam itu cara berpikir fikihnya harus begitu. Kenapa? Karena indikator sah itu kan syarat dan rukun. Syarat terpenuhi, rukun yang terpenuhi, sah dia. Tapi dia kemudian menggunakan uang hasil korupsi gitu kan. Maka nasluhu haraman, fafar'uhu haraman, itu kaidahnya. Maka nasluhu haraman, fafar'uhu haramun. Yang aslinya haram, maka furu'nya haram. Mencurinya haram, maka memakai uang hasil curian juga haram. Furu lagi, korupsinya haram. Oke. Kemudian dia ambil uangnya, dia pakai beli beras. Beli beras dengan uang hasil korupsi itu menjadi perbuatan haram, berdosa dia menggunakan uang hasil curi hasil korupsi kan. Furu yang berikutnya, berasnya dimasak lagi, dimakan gitu loh. Makannya terpenuhi, dia nutrisinya cukup gitu kan. Ya dia sehat, tapi dia telah melaksanakan perbuatan yang haram, maka makannya pun dosa. Jadi artinya bahwa ada feeding yang memasukkan unsur dosa, unsur yang haram ke dalam tubuh. Nah, itu yang problemnya bagi Asy'ariyah ya. Jadi ketika dalam tubuh itu ada unsur-unsur sel tubuh yang terbentuk dari haram, baik haraman bizati maupun haraman bisababihi, maka ini sel-sel ini harus bersih dulu baru bisa masuk ke surga. Sel-sel tubuh ini harus bersih dulu baru maka harus dimakan api dulu, api neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga supaya bersih dulu itu. Karena tidak mungkin ada orang ya karena dalam Al-Quran bahwa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Sebesar biji zarrah saja dia melakukan perbuatan jelek, perbuatan jahat tadi itu. Memakan nasi hasil beli dengan uang hasil korupsi gitu loh. Itu kan haram. Sebiji zarrah kecil itu yang jadi sel tubuh kan hanya sebagian kecil mungkin ya. Tapi terjadi. Itu harus selesai dulu di neraka baru masuk ke surga. Kata Asy'ariyah. Itu kata itu. Atau kata Mu'tazilah ya. Saya nggak begitu ingat ya. Tapi karena ada dalil bahwa yaman min sekolah daratin syarra yarah gitu kan. Sekali lagi tadi yang contoh dari Rabi'ah itu bukan sholat yang haram, Rabi'ah. Sholatnya wajib. Sah. Tapi pakai baju yang hasil curiannya haram. Pakai bajunya nggak hasil nyuri, hasil beli. Tapi uangnya hasil korupsi. Sama juga. Uangnya hasil korupsi, sama juga. Lalu kemudian makainya itu haram. Dipakai sholat. Sholatnya sah, tapi memakai pakaian haram. Maka ujung sholat itu selesai kewajiban dia, tapi ujungnya mendapatkan dosa. Ini aneh fikih ya. Itu fikih itu aneh. Di dalam konteks ini anomalinya fikih gitu. Anomali fikih itu salah satunya itu. Ada perbuatan baik tapi hasilnya dosa. Berhaji, wukufnya jelas, pakai pakaian ihram terpenuhi semuanya, tawafnya terpenuhi semuanya gitu. Sampai 40 hari selesai, sampai di Madinah itu sampai 8 hari, sampai Arba'in itu selesai itu salat. Tapi pulang-pulang dapat dosa. Kenapa? Karena uang yang dipakai itu hasil korupsi. Nah, itu anomali fikih ya. Jadi kenapa? Karena ada kaidah maka naslu haram, maka naslu haraman fafar'u haramun. Kalau aslinya sudah haram, maka furu'nya menjadi haram. Jadi haram. Contoh dari seperti saya pernah baca di buku Mahali atau bukunya Ghazali ya, bukunya Ghazali.
Jadi kalau seorang nanam pohon, kalau bayangan waktu itu yang mengajar, yang menceritakan guru saya itu kan ilustrasi kampung saya. Jadi kalau orang itu mencuri satu pohon singkong, ternyata dia rasakan bahwa singkongnya enak dibakar. Wah, enak dibakar nih, kita tanam itu kan. Satu jadi 5 potong, 5 potong itu ditanam di kebun dia gitu kan. Kemudian 5 pohon itu jadi bagus gitu. Ini dimakan enak juga. Terus 5 pohon itu dikembangkan lagi sehingga menjadi satu kebun yang sangat luas, semuanya hasil dari bibit yang satu pohon yang dicuri. Maka kemudian satu kebun itu menjadi haram semua. Maka nasru haraman faru haramun. Ilustrasinya gitu. Dia makan singkong satu kebun itu haram semua. Makannya haram, menjualnya haram, apapun haram. Makanya lebih baik harus aslinya itu asluhu labud ayakuna halalan gitu. Asluhu labud ayakuna halalan gitu kan. Nah, sampai ya Ahmad bin Hambal, kemudian Abu Hanifah, Imam Malik ya nggak mau terima uang dari khalifah ya. Kalau Abu Hanifah itu zaman Amawi, Malik itu zaman Abbasiyah. Kenapa? Karena uang dari khilafah itu waktu itu dikatakan menurut mereka subhat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Itu Ahmad bin Hambal nggak mau. Tapi Imam Syafi'i mau nerima, jadi bukan nerima gaji, bukan. Imam Syafi'i permisi kepada Harun al-Rasyid karena ternyata Harun al-Rasyid dan Imam Syafi'i itu satu nasab ke atasnya sampai di Abdul Manaf. Lalu kemudian ketika dia mau pindah ke Mesir, dia pamitan kepada Khalifah di Baghdad, wajarlah. Pamitan dikasih uang, dia terima. Itu kata ulama-ulama salaf yang segenerasi dia yang memang dia sangat betul mempertahankan, sangat wara ya, sangat wara. Itu salah, itu salah satu kesalahan Syafi'i di situ. Mau terima uang dari kerajaan, dari khilafah. Karena uang dari khilafah itu subhat kata mereka. Tapi kita ikut Al-Ghazali ya, karena ikut Al-Ghazali bahwa insentif atau gaji dari pemerintah itu halal. Itu abad ke-12 ya. Kan disebut dengan ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Khalaf itu dari mulai Al-Ghazali karena perbedaan fatwa di situ. Maka sejak itu ya banyak kiai-kiai yang mau terima uang dari kerajaan, termasuk ya sekarang banyak besar-besar yang menjadi PNS kayak saya jadi PNS kan. Mudah-mudahan rezekinya, gajinya halal lah gitu kan. Asal tidak korupsi ya ini. Asal kita melaksanakan tugas, maka saya terus melaksanakan tugas. Jadi saya tuh terus terang aja, saya bukan ingin cari reputasi ngajar, tapi hanya melaksanakan tugasnya supaya gajinya halal gitu kan. Dalam persepsi kita ya. Kalau persepsinya Imam Ahmad bin Hanbal udah salah kita, tapi ya persepsi Al-Ghazali masih benar. Sekali lagi, makan aslu haraman far'u haram. Jelas ya Rabi'atul Adawiyah ya. Jadi jangan salah Anda tadi berucap ya. Jangan haram sholat. Sholatnya wajib, tapi pakai baju hasil curiannya haram gitu. Atau baju hasil beli baju itu benar, tapi uang yang dipakai itu hasil yang sekarang tuh yang paling begitu hasil korupsi gitu. Kalau mencuri kan kelihatan ya, langsung ditangkap. Kalau korupsi kadang-kadang nggak ditangkap karena nggak ketahuan. Makanya mengontrol korupsi itu jangan suruh polisi atau inspektor atau kejaksaan. Hatinya sendiri, hatinya orang itu, keimanannya lah harus mengontrol dia gitu kan, supaya kemudian ya tidak membawa uang yang tidak jelas, uang yang haram itu. Ya, dan kalau kita yang memang di dunia yang seperti ini ya, untuk bersih banget ya memang tidak mudah juga ya, tidak mudah. Tapi bukan berarti kita korupsi, bukan. Tapi ya ada kerjaan, kemudian kita kurang kegiatannya, tapi honornya penuh, itu kadang-kadang itu sah atau tidak sah itu kan. Tapi yang kentara betul ada kegiatan workshop 3 hari, jika diselesaikan 2 hari, honornya 3 hari, itu jelas 1 hari itu salah. Tapi
Kata bendahara, Bapak harus ambil katanya, karena kalau tidak kami repot menyelesaikan keuangannya gitu kan. Diambil juga gitu kan. Itu baina wa baina kan, baina wa baina. Itu dalam bahasa fikihnya disebut man waqa'a fi subat waqa'a fil haram. Kira-kira. Baik, ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak? Tapi yang kritik saya dari saudara Rabia tadi, yang sampai salah ucap lagi ya. Jadi taklifi itu ada wajib, ada nadab, ada wajib, ada nadab, kemudian ada haram, dan ada makruh. Yang takhiri kemudian yang kemudian tidak ada qarinah untuk menjadi untuk menjadi talab atau untuk mulzim, maka dia menjadi takhiri. Jadi ibahah. Kalau ibahah itu tidak ada yusab dan tidak ada iqab. Tidak ada pahala juga tidak ada dosa. Baik dikerjakan maupun ditinggalkan. Tapi sekali lagi bahwa perbuatan ibahah itu bisa naik menjadi wajib dan bisa atau menjadi makruh. Tergantung qarinah yang mendampinginya. Sedangkan wad'i tadi saya sedikit dari pertanyaan dari Putri ya. Jadi wad'i itu adalah perbuatan yang akan mempengaruhi perbuatan orang lain. Perbuatan yang lain, bukan orang lain, perbuatan yang lain. Itu wad'i. Maka ada sabab, ada syarat, ada mani. Syarat itu kan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Gitu kan. Seperti untuk sholat perlu ada wudu, maka wudu itu menjadi wajib. Wudu harus ada air, maka mengadakan itu menjadi wajib. Gitu terus gitu. Kesana-sananya harus ada alatim wajib ilabi bahwa wajib. Jadi menjadi perbuatan yang wajib. Prof, ya, maaf Prof. Ya, Dendi. Ingin bertanya Prof. Ya, silakan. Adat yang menjadi hukum itu masuk ke bagian mana ya Prof? Ya. Adat yang menjadi hukum itu al-adah muhakamah. Jadi gini, al-adah muhakamah itu ada dalam fikihnya Hanafi. Fikih Hanafi itu fikih yang antroposentris. Hanafi, Maliki antroposentris. Sedangkan Syafi'i dan Hambali itu teosentris. Nah, sedangkan Hanafi dan Maliki itu bahwa paradigmanya gini, bahwa hukum itu untuk kemaslahatan manusia, gitu kan? Kemaslahatan manusia. Nah, kemudian kita pahami bahwa semua norma hukum yang Allah turunkan itu harus membawa maslahat. Kalau tidak membawa maslahat, mari kita interpretasikan sehingga menimbulkan maslahat. Maslahat itu parameternya 5. Hifduddin, hifdun nafas, hifdul aqal, hifdul mal, hifdun nasal. 5 parameternya. Agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Artinya gini, bahwa semua hukum Islam itu dalam rangka memelihara 5 aspek ini gitu. Memelihara 5 aspek ini. Nah, untuk kepentingan nasal umpamanya, untuk kepentingan keturunan itu kan, maka diwajibkan maka di Allah mengatur tentang pernikahan. Allah mengatur tentang pernikahan gitu kan. Nah, pernikahan itu dalam rangka hifdzun nasal, karena kalau nggak ada pernikahan maka tidak akan ada proses reproduksi, tidak akan. Jadi habis kita ya nggak ada generasi habis kita gitu kalau nggak ada pernikahan. Maka disyariatkanlah pernikahan. Yang nikah itu ada wajib, ada nadab, ada yang haram, ada makruh juga sama. Posisi hukumnya tergantung kepada ilatnya, ilat hukumnya ya. Kalau saya pengen banget nikah, uang sudah punya, harus nikah, harus segera mencari calon. Saudara, makanya kalau pekerjaan udah ada kan itu kan, bisa biologis juga kita sudah sehat, psikologi juga kita sehat, maka kemudian ya kita harus nikah supaya terjadi proses regenerasi gitu kan, regenerasi. Nah, dalam proses pernikahan itu kan ada tradisi. Ada tradisi. Tradisinya tradisi apa? Tradisi umpamanya tradisi malam hari besok nikah, midodaren dalam bahasa Jawanya. Besok mau nikah, malam ini selamatan. Itu kan tradisi itu kan.
salahkah selamatan itu? Salahkah ada upacara seperti itu, gitu kan? Kalau memang dia melanggar aturan hukum, jadi salah, gitu kan? Tapi kalau tidak melanggar aturan hukum dan bahkan akan membawa maslahah, lihat parameternya pada 5 tadi. Apakah ada relevansinya atau ada korelasinya dengan hifdzun nasl atau tidak itu amalan selamatan itu, gitu kan? Apakah ada korelasinya dengan hifdzul mal atau apapun dalam 5 aspek tadi. Kalau ternyata memang ada relevansinya dan ada korelasinya dan ada signifikansinya, itu perbuatan baik. Kalau tidak melanggar aturan hukum yang lain, maka kemudian tradisi selamatan itu menjadi sebuah yang mengikat. Oke. Jadi sebuah yang tolab atau dituntut. Tapi mungkin mengikat, mungkin tidak mengikat. Gitu aja. Kalau ikat jadi wajib, kalau tidak mengikat menjadi nadab. Boleh ditinggal, boleh dilaksanakan. Kira-kira begitu. Maka sampai sekarang ada orang yang selamatan, ada yang tidak. Tidak salah, itu namanya adah ya. Itu namanya adat. Al-adah muhakamah. Jadi tradisi itu dia mengikat, jadi menjadi khitabullah juga, menjadi bagian dari Allah sampaikan kepada kita. Yang nanti mungkin jadi tolab, mungkin takhir, mungkin wati, gitu kan. Jadi kalau bagus berdoa lebih bagus sih kalau menurut saya, supaya merasa nyaman pagi-pagi mau akad, malam-malam udah berdoa kepada Allah, pasti selamat dibantu oleh Allah, pokoknya gitu kan. Sehingga kemudian tidak akan terjadi apa-apa ketika prosesi akad itu. Gitu kira-kira. Dendi jelas ya? Dendi Abdul. Ya, Prof. Oke, itu ada tradisi ya, tradisi masyarakat. Tradisi itu kalau tidak bertentangan dengan syariah yang lain, maka dia menjadi sah. Nah, kalau dalam posisi syariahnya seperti apa? Kalau dia itu menjadi tolab, mulzim, jadi wajib. Tolab, ghair mulzim, nadab. Tapi tolab tarki, jadi haram gitu, atau jadi makruh. Oke. Kira-kira gitu. Ada lagi atau cukup ini ya? Waktunya udah habis sih, Prof. Sebenarnya ini menarik ya, cuman ini jadi menurut saya memang harus ketemu tatap muka yang gini-gini harus dijelaskan ya. Dan buku saya juga memang buku saya itu singkat, tapi kalimat-kalimat itu semuanya padat, yang saya baca ulang ini. Kalimat-kalimatnya padat ini. Jadi tidak banyak ilustrasi, tapi semuanya bermakna gitu. Maka kemudian agak lelah bacanya. Tadi seperti Rabiatul Adawiyah menjelaskan sampai lelah dia menjelaskan, membacakannya. Oke, saya kira gitu dulu ya untuk hari ini. Hari Senin apa programnya? Hari Senin perkuliahan. Temanya aspek pendidikan dalam Islam, Prof. Bentuknya perkuliahan. Perkuliahan bisa bikin pepet. Iya. Ini kan dulu di pendidikan di S3-nya ya, bisa bikin PPT yang pendidikan ya. Iya, Prof. Oke, untuk hari ini saya kira gitu dulu ya. Iya, Prof. Cukup. Nanti ketemu lagi, tolong dibaca lagi lah itu. Karena udah buku ini, untung ketemu lagi. Saya juga dapat buku ini. Dibeli dari Shopee apa ya. Nggak tahu ya, mereka cetak ulang, tapi ya mungkin nggak bilang ke penerbit. Tapi fotonya ada tuh, foto saya masih muda ya, masih beda, Prof, wajahnya. Rambutnya masih banyak tuh, masih gembar, baru lulus. Karena rambutnya udah nggak ada, dahinya udah mulai lebar kan, dulu kan lebar ini. Makin tua makin banyak yang hilang. Ini komisinya itu saya hilang di Montreal ketika di Montreal sampai 25 minus 25 sering salju, nyangkut di sini makin kedinginan. Saya jawab, sampai sekarang nggak lagi saya. Tadinya saya suka dengan ya gaya laki-laki zaman dulu lah, zaman baby boomers harus begitu. Baik, saya kira gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pada pertemuan yang akan datang, saudara-saudara ya. Dan dari saya cukup sekian ya. Nanti silakan ditutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya. Oke. Prof, terima kasih Prof. Terima kasih Prof.
Udah absen di Google Classroom? Iya, Bu. Yang belum absen silakan absen. Bu, itu yang tanggal